Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Terakhir kita sampai di sini di hadis 1294 ya. Sekarang kita di hadis 1295 atau hadis 1213 kalau di Subul Salam. Mungkin di kitab Bulughul Maram yang lain mungkin beda sedikit anunya ya, penomorannya. 1295, 1213 wa an Abdillah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, qala dia berkata, ashabna ta'aman yauma Khaybar. Ashabna kami mendapatkan, memperoleh ta'aman makanan yauma Khaybar pada perang Khaybar. Bahkan ar-rajulu yaji'u, maka adalah seseorang itu yaji'u datang, fayakhudhu minhu miqdara ma yakfihi, maka dia mengambil makan dari makanan itu miqdara seukuran sekadar ma yakfihi, apa yang mencukupi dia. Tsumma yansarifu, kemudian dia pergi. Jadi kalau ghanimah itu berupa makanan, boleh diambil personel pasukan sesuai kebutuhan. Makanya adalah porsinya makanannya banyak, ngambil banyak ya boleh, gitu. Tidak harus podo gitu loh ya. Porsinya makanya sedikit, sidik cukup. Ada yang aku rasu ini orang warak, nah enggak apa-apa, boleh. Kalau itu maksudnya makanan ya. Jadi boleh, tidak harus menunggu dibagi, ngoten. Syariat Islam mengatur muslimin secara tertib dan detail. Tertib, ada tertibnya, detailnya juga secara mendetail. Hadis ini asalnya ada di Sunan Abi Dawud, Kitabul Jihad, hadis 2704. Ya, bacakan sedikit ya. Ini dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, qultu hal kuntum tukhamisuna, yakni ta'am, apakah kalian juga membagi 1/5, mengambil humus. Humus itu kan 1/5. Apakah makanan juga diambil humusnya 1/5-nya? Fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Abi Aufa menjawab, ashabna ta'aman yauma Khaybar, tadi ya, fakan ar-rajulu yaji'u fa ya'khudhu minhu miqdara ma yakfihi tsumma yansarifu, kemudian dia pergi. Jadi kalau makanan tidak usah pakai humus, dicukup sik. Nggih, monggo. Enek kurma sak kintal, berarti 1/5 kintal digunakan Nabi, tidak begitu kalau makanan ya. Itu yang begitu-begitu itu kalau wujudnya sifatnya bentuknya kayak misalnya kuda atau tanah atau apa yang berharga itu nggih. Itu emas atau uang atau yang lain, perak. Tapi kalau makanan mboten, tidak diambil humusnya, mboten. Langsung saja. Ini ada makanan. Lala musuhnya bar panen kurma misalnya ngoten nggih. Bar panen kurma kan nek panenan ya sudah, butuh diambil gitu. Sekedar untuk kepentingan dia sendiri, keperluan dia sendiri. Boleh diambil situ gitu ya, untuk makan. Tidak ada aturan apapun yang melebihi syariat Islam, kebaikan dan kesempurnaannya. Diatur sampai ke detail-detail, begitu pun juga diatur wujudnya. Ghanimah itu piye, dibagi ini piye, itu juga diatur ya. Sebelum ada pertanyaan, tambah satu hadis lagu 1296, 1214 wa an Ruwaifi bin Sabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yarkabu, maka janganlah dia menaiki, mengendarai
dabbatan, satu kendaraan binatang maksudnya ya. Cuman dulu kan kendaraannya binatang tok. Min fai'il muslimin, dari fai'nya orang-orang Islam. Jangan menaiki hewan tunggangan dari harta fai'nya muslimin. Hatta idza a'jafaha raddaha fihi, sampai ketika dia menjadikannya capek. Nek unta harta fek nih tunggangi ngalek untane ngalek kesel, wis capek, wis lemah gitu ya, raddaha fihi, dia kembalikan ke harta fek lagi. Misalnya sak kandang ini harta fek itu nggih. Harta fek yang dimiliki Rasulullah itu, lalu enek unta tumpaki terus sampai di beberapa waktu gitu ya, tidak sehari, mungkin beberapa waktu sampai untanya lemes, kesel, dibalikin nggak boleh gitu tuh. Walayal basu sauban min fa'il muslimin hatta idza akhlaqahu raddahu fihi, dan tidak boleh pakai baju dari harta feknya muslimin sampai ketika akhlaqahu, dia sudah menjadikannya mengusangkannya. Ora iso dienggo nek ngono lho, lambi dienggo ngantek lodoh ngantek ora iso dienggo itu, raddahu fihi, dia kembalikan lagi ke pada harta fek, enggak boleh ya. Jadi kalau kita lihat begini, itu sebenarnya janjane dimanfaatkan tuh boleh, tetapi ya jangan kebangetan gitu loh ya. Jaran sekolah harta fek tunggu terus bertahun-tahun, berbulan-bulan dipakai, terus nanti sudah lemah kembalikan lagi ke situ, ya janganlah. Sekedar dipakai untuk keperluan ya boleh saja, keperluan balik lagi, nanti butuh lagi balik lagi, dan juga diupeni nggih, mestinya nggih diupeni. Jenenge duwe jaran iki ya kudu wani mangkani to nggih. Isih mending jaran dipakani mana? Anek motor niku dipakani bendina ora manak-manak niku. Motor niku lho nggih. Dadi penak jaran apa penak motor, penak jaran gitu. Karena jaran itu kasih makan nanti kawin gitu kan ya, dengan betina dengan jantan punya anak. Kalau motor kan mboten, mobil nggih mboten. Mobil diupayani oline dianu tetep ra manak. Mobil ya malah tambah rusak nggih. Nah gitu ya. Itu jane lho nggih. Jane niku luwih penak makhluk hidup begitu itu jane sebenarnya ya. Tur nek jaran niku kan dalane kan ra kudu halus to nggih. Dalane glonjal kan iso to jalan. Motor ora iso, dalane glonjal kosong itu. Selip barang ya. Jalan kan memang mboten. Nah, pripun numpak ganti jaran mawon. Oh ya iso numpak jaran ya. Hadis ini asalnya termaktub pada Sunan Abi Dawud, saya bacakan nggih, cukup panjang. Itu bisa dibaca sendiri, prinsipnya hadisnya di situ. Kitabul Jihad hadis 2708. Terus menaiki atau mengendarai hewan tunggangan dari harta fek itu diperkenankan apabila dia tidak sampai melemahkannya, terus tak bisa dikendarai lagi. Jangan gitulah, entek-entek di kesel-kesel bareng wis kesel balik ning harta fek lagi, jangan gitu. Memakai atau mengenakan pakaian dari harta fek itu diperkenankan, boleh, apabila dia tidak sampai menjadikannya usang, tidak bisa dipakai lagi gitu. Nek kelambi di situ ya, baju ada butuh pakai baju, dipakai boleh harta feknya itu, tapi nanti ya dikembalikan lagi. Kembalikannya bukan nanti kalau sudah rusak, bukan ya. Cukup waktunya ya balik lagi gitu loh. Sekedar dipakai kepentingan darurat atau kepentingan yang tidak bisa harus pakai. Harta fek adalah harta yang didapatkan dari musuh Islam yang diperangi, tetapi tidak terjadi pertempuran antara muslimin dengan mereka. Sudah saya terangkan berkali-kali ini bedanya antara ghanimah dengan fek. Kalau ghanimah itu pakai terjadi perang walaupun cuman wong siji tok gitu ya. Perangan sing kena itu. Kalau harta fek mboten. Bagaimana caranya ya tadi? Muslimin mau nyerang, orang kafirnya lari, ninggalke hartanya, itu namanya harta fek itu. Apa ada banyak itu.
Seperti Bani Nadir nggih. Bani Nadir itu kan gitu. Takutan terus mereka lari meninggalkan hartanya, itu jadi harta fek. Baik, sudah 2 hadis saya bacakan, barangkali ada pertanyaan. Harta fek itu yang memiliki seluruhnya kaum muslimin atau Rasulullah. Nanti harta fek itu untuk Allah dan Rasulnya, yang memegang anunya Rasulullah. Faktanya ya tadi, faktanya untuk kepentingan muslimin juga. Jadi ngeten, nek zaman Rasul itu dibagi, caranya bagi ngeten. Rasul dapat harta fek, lalu beliau memberi nafkah keluarganya, istri-istrinya itu nafkah setahun. Nafkah setahun dikasih, sudah nanti sisanya ini untuk kepentingan muslimin pada umumnya gitu. Betul tinggi Nabi Dewi tapi untuk kepentingan muslimin. Nabi ya sekedar untuk makan saja, dan beliau cuma memberi makan istri-istrinya itu ya untuk 1 tahun, sudah habis itu untuk kepentingan muslimin. Orang bibik itu ku lemah ki mboten itu. Nabi tidak begitu. Makanya harta fek itu ya Nabi yang mendapatkan itu. Nanti kalau Nabi wafat tidak diwaris itu, tidak. Terus tinggal putranya Nabi mboten, tidak. Karena itu harta fek itu ya diurus oleh Abu Bakar sebagaimana dulu Rasulullah mengurus gitu. Jadi Rasul kemudian wafat nggih, sedo harta feknya kan masih itu, masih banyak kan. Ya istri-istri beliau dikasih harta itu, nafkah itu, sisanya untuk kepentingan muslimin gitu. Apa wae kepentingan muslimin. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah biasanya gitu. Termasuk untuk nyantuni orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, janda-janda, anak-anak yatim gitu, dikasih dari situ. Jadi nek cara Islam nggih, jane niku tidak ada kok orang terlantar niku mboten. Orang miskin masih ada, tapi tidak terlantar. Diopeni ngoten nggih. Diopeni. Mboten diopeni gen tetep miskin mboten. Sakniki kan ngoten diopeni gen tetep melarat, engko perlune gen iso disogok kan ngoten nggih sakniki to nggih. Nah niku mboten disejahterakan gitu loh, disejahterakan. Terus butuhnya apa dikasih gitu. Butuhnya apa gitu kalau dalam Islam gitu. Bukan kok mengubah jadi orang kaya nggih mboten, artinya tetap saja kan semakmur apapun negara itu tetap ada yang miskin mesti. Enggak apa-apa, tapi tidak terlantar gitu loh. Wis antri beras berang-berang jam untuk berasnya elek jarene gitu. Berasnya elek. Kayak beras koyo ngene iso dimakmur ora gitu. Berasnya jelek gitu. Ada yang begitu katanya. Tidak akan terjadi dalam negara Islam, tidak akan terjadi. Kenapa? Karena tidak begitu cara berpikirnya. Ada lagi? Monggo. Nggih. Kalau sampai saat ini harta fek itu masih enggak? Kalau masih terus jangan mewas ya. Wallah alam nggih, yang saya tahu sudah enggak ada. Enggak tahu dulu mulai hilangnya kapan nih. Yang saya tahu sudah tidak ada. Di masa Umar masih ada. Di masa Utsman masih ada. Masa Ali saya enggak tahu, belum cek lagi nggih. Masih ada banget. Ya sebenarnya seharusnya masih ada, cuman gini wow, terus akhirnya betul itu hilangnya bagaimana ya betul itu. Ada lagi? Untuk harta bagaimana yang diambil fungsinya itu berupa apa? Ya prinsipnya yang barang-barang yang berharga, misalnya apakah itu kuda, nopo emas nggih, dinar, dirham niku nggih. Dinar itu orang emas, dirham uang perak. Atau misalnya tanah gitu ya. Tanah apa ya ada aja ghanimah berupa rumah, berupa apa? Baju besi ya, pokoknya berharga. Tapi kalau makanan mboten, makanan termasuk yang tidak berharga. Tidak diambil humusnya. Nah, makanan saiki regane sak yuta. Wah, nggih. Zaman dhewe enten masalah itu. Zaman dhewe makanan ya sesuai harganya saja. Nah, sekarang orang itu tidak beli makanan, beli gengsi, gitu nggih. Jane padha niki ayam goreng. Sing kene jenenge fried chicken, dadi larang itu. Adalah padha niku. Gitu nggih. Ayam kene jenenge napa? Terus napa? Kentang goreng, sing kene napa jenenge niku? French fries nomor itu dari larang, padahal kode itu. Nah kan membeli gengsi tuh, membeli gengsi, bukan membeli barang itu sebenarnya.
Ada lagi? Lanjut nggih. 1297 wa an Abi Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasul bersabda, yujiru alal muslimina ba'duhum. Yujiru memberi perlindungan, lindungi, beri perlindungan alal muslimin atas orang-orang Islam. Siapa? Ba'duhum, sebagian mereka. Tapi ini ada kedhaifan ya Pak, wa fi isnadihi dhafun. Artinya dulu, keterangannya memberi perlindungan yang dimaksud dalam hadis ini adalah memberikan jaminan keamanan. Sudah pernah saya sampaikan, misalnya ngeten, ada perang ya, perang. Lalu ada orang kafir ditawan, ada yang mati, ada yang ditawan. Terus ini kalau belum dijamin oleh salah seorang dari muslimin, orang ini masih boleh dibunuh, belum ada tawanan, masih perang gitu. Tapi tiba-tiba apa temennya apa gimana, ini jadi ini tak jamin, tak lindungi gitu. Begitu dia mengatakan ini saya lindungi, maka yang lain tidak boleh membunuh dia. Ini saya lindungi, ini sudah jadi dalam perlindungan saya, maka dia dilindungi oleh orang tadi. Jaminan keamanan itu maksudnya begitu tadi. Dan itu dipakai zaman Rasulullah itu dipakai. Contoh yang jelas niku sinten niku? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal itu ketika Fathu Mekah, anaknya Abu Jahal ini lari, dia melayu, tidak dipateni Rasulullah kan, dikejar sama Rasulullah, khawatir kalau dibunuh, dia lari terus disusul oleh istrinya ini Ummu Hakim namanya itu. Sudah masuk Islam, Nabi Islam pada Nabi, baiat pada Nabi, masuk Islam, kemudian ya Rasulullah, saya tak nyusul suami saya. Rasulullah, suami saya lari Ikrimah itu. Terus nanti kalau saya ketemu suami saya, kalau saya lindungi dia gimana ya? Biar ketemu dengan engkau, biar bisa masuk Islam gitu. Jadi saya lindungi. Oh ya silahkan, kata Nabi, dibolehkan. Akhirnya yang lindungi istrinya. Jadi Ummu Hakim sudah masuk Islam, lalu dia menyusul suaminya. Ikrimah mau dijak balik, ra gelem, aku dipateni aku ora, tak lindungi kamu, yang lindungi saya gitu. Akhirnya dilindungi oleh Ummu Hakim itu sampai kepada Nabi. Terus akhirnya Ikrimah bin Abu Jahal itu masuk Islam. Ikrimah anaknya Abu Jahal itu Islam. Akhirnya ini contohnya begitu tadi. Jadi ikin era dilindungi kok cekal orang Islam pateni ini kan gitu kan, tapi dilindungi oleh Ummu Hakim yang sudah masuk Islam, sudah jadi muslimah. Lah kalau Ummu Hakimnya belum masuk Islam ya ora iso. Makanya ba'duhum kan, sebagian dari mereka. Kaum muslimin itu sebagiannya menjadi pelindung atau memberi keamanan, jaminan pada bagian yang lain. Kalau ini sesama muslim, kalau ini sama muslim juga saling menjamin, memberi jaminan keamanan. Selain pada Musnad Ibnu Abi Syaibah, hadis ini juga terdapat pada Musnad Ahmad. Ini yang di sini ya, 22155 22.155. Musnad Ahmad itu hadisnya banyak, ada sekitar 40 ribuan hadis. Nah, dia pun tahu penate sinau dereng. Sing akeh banget sing dereng sing disinau iki. Sinau bendina ten nek iki dereng kemput 10 tahun iki. Bendina. Jadi kita ini masih sangat kurang ya, jangan rumoso. Aku wis ngaji lho, wis pirang-pirang tak lho ngopo itu belum apa-apa. Mungkin nek kita tambah tahu bahwa kita tuh bodoh itu. Jadi wong niku nek semakin pinter semakin rumangsa bodoh. Wali aneh, wong nek rumangsa pinter berarti sik bodoh. Gitu nggih. Wong sing pinter sik rumangsa wis tambah pinter malah tambah rumangsa bodoh. Lah nek sing rumangsa pinter berarti malah bodoh, cetra bodoh niku. Wong rumangsa pinter. Lah sing pinter wae sik rumangsa bodoh kan gitu lho nggih. Wah, kitab semene akeh iki aku urung ngerti kabeh lah, memang belum. Makanya sithik-sithik. Muslim harus menolak pendoliman terhadap muslim lainnya sekaligus mencegahnya dari berbuat dolim. Ini penting ini. Nabi kan bersabda begini, ini hadis yang lain gitu. Unsur akhoka doliman au madluman. Unsur tolonglah akhoka saudaramu doliman dalam keadaan dolim au madluman atau dalam keadaan dizolimi, terdolimi.
tolonglah saudaramu itu ketika dia zalim maupun ketika dia dizalimi. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, hadza ini nansuruhu madluman, kami bisa menolongnya ketika dia dizalimi. Jadi kita lihat saudara kita diantemi, ya ditolong kan bisa toh, selamat ke gitu kan bisa toh. Lah sekarang fakaifa nansuruhu dzaliman, lalu bagaimana kami menolong dia ketika dia jadi orang zalim? Lah nek sing ngantem itu saudara kita gitu loh, bukan sing diantemi. Sing diantemi saudara kita diangi, diselamatke gitu kan ya, dicegah ojo ngantem iki tok boloku iki dilindungi. Saiki nek sing bolone dhewe malah sing ngajar wong tadi, yang ngantemi bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, tak khudu fauqa yadaihi, kamu pegang dua tangannya itu. Jadi kalau yang berbuat zalim itu saudara kita cegah ya, jangan zalim kowe. Begitu namanya nolong dia gitu loh. Nolongnya itu mencegah dia dari berbuat zalim gitu ya. Ini kalau sifatnya tadi kerengan atau duduk-dudukan ya. Kalau yang lain zalimnya misalnya tentang lemah tanah ya, kebutuhan tanah itu. Kalau kita lihat saudara kita itu yang salah, ya kita ngomong ojo, kowe kleru kowe. Enggak boleh itu haknya saudara kamu itu, jangan kamu ke sana itu. Gitu ya, ada nih ojo kleru ditahan, dicegah. Ngeyel ya wis, ngeyel lah. Ini cegah sih tong nggih, cegah dulu. Jangan dibiarkan dia berbuat zalim. Sing sok-sok niku dadi saya sering menyampaikan ini sebagian muslimin juga sebenarnya, saudara kita juga muslimin juga, mereka tuh punya keyakinan pokok men hartane wong kafir iki halal ngono lho. Itu kan susah nggih. Tanggane nek sing Kristen atau Katolik atau Hindu atau Buddha dijikuk barang itu. Ngomong nyolong kowe, aku ora nyolong. Aku ki mempraktekke ajaran Islam gitu. Jarine apa? Hartane wong kafir iki halal. Lah kita tahu gitu cegah ya ojo. Ora kena, ora oleh ngono kuwi. Lho ki wong kafir, iya wong kafir, tapi dia punya harta. Jangan diambil, enggak boleh. Apalagi tanggane dhewe jangan, enggak boleh. Lah gitu kita nyegah gitu tuh berarti kita menjaga dari kezaliman gitu loh, mencegah dia dari kezaliman. Ana dene ngeyel ya wis, ngeyel andane ngeyel ya wis. Tapi kita kandhani dulu, ojo kaya ngono kuwi gitu ya. Terus ngebom itu juga nggih, bom sana itu kan juga sama atau ya. Cek dulu kowe kok ngono kuwi arek ngebom iki piye to? Sing mbok bomi apa? Nek ben wonten musala nang masjid itu di Polres mana itu Cirebon atau mana, sudah cukup lama nggih. Bomnya ya ora gede-gede banget, pokoknya meledos kan mau. Ya keliru, ini polisi. Nah, ini polisi kono kuwi satu polisinya itu juga polisi muslim, yang kedua yang masjid ya wong salat loh, kan gitu tuh ya. Jangan kan itu untuk ngebom gereja saja kan kita tidak boleh toh. Di orang sedang ada di tempat peribadatan orang lain tidak boleh dibegitukan diserang itu enggak boleh. Waktu perang saja ketika ada orang sedang beribadah itu tidak diserang kan ada lagi. Muslimin menyerang satu tempat, di situ ada gereja atau ada apa, ada orang beribadah di situ, enggak boleh dibunuh, enggak boleh diserang. Itu gitu kan, ada sudah kita lewati itu ya, apa namanya hadis-hadisnya atau keterangannya itu begitu ya. Kayaknya itulah adab berperang dalam Islam, beda dengan bukan beda dengan kelakuan orang-orang luar sana. Ini ada beberapa hadis sidik-sidik nih, saya bacakan aja. 1298 Walid Toyalisi di Musnad Abu Daud atau Laisi min hadisi Amr bin As, bunyinya itu yujiru alal muslimina adnahum, yujiru memberi perlindungan alal muslimin atas orang-orang Islam itu adnahum, orang yang paling rendah dari mereka. 1299 paling rendah itu maksudnya paling rendah kedudukannya ngoten lho nggih. Terus paling rambuhe, paling ndek-ndekane wong itu. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim ya. An Aliin, dari Ali radhiyallahu anhu qala, bersabda Nabi, ini sabda Nabi semua nggih. Zimmatul muslimin wahidatun, zimmah
perlindungan al-muslimin, orang-orang Islam itu, perlindungannya orang-orang Islam itu wahidatun satu. Yas'a biha adnahu, mengusahakan dengannya orang paling rendah dari mereka. Terangannya nanti ya, 1300 1300. Zada Ibnu Majah menambahkan min wajhin akhor, dari arah yang lain. Bunyinya sabda Nabi begini, yujiru alaihim aqsahum. Yujiru, memberi perlindungan alaihim, kepada mereka itu, aqsahum, yang paling jauh dari mereka, paling adoh tempatnya, jauh. Aqsa itu artinya paling adoh. Masjid Al-Aqsa, masjidnya adoh berarti ini. Betul, Masjid Al-Aqsa itu disebut Al-Aqsa karena jauh gitu loh, jauh dari Masjidil Haram gitu. Makanya namanya Masjid Al-Aqsa. Terus tiru-tiru wong ladan mriki nggih, tiru-tiru jenenge Masjid Al-Aqsa. Lah adoh ya saking Solo adoh niku. Ya kaya cedak. 1301 wa fi sahihain fi hadisi Ummi Hani, bukan Ami, Umi kudune, salah tulis. Ummi Hani. Tasdid Ummi Hani. Ummi Hani itu saudaranya Ali bin Abi Thalib, ya, anaknya Abu Thalib. Qad ajarna man ajarti. Jadi Nabi ngomong kepada Ummi Hani, aku sudah memberi perlindungan orang yang kau beri perlindungan. Kan Ummi Hani mengatakan, ya Rasulullah, saya melindungi ini. Ya, qad ajarna man ajarti. Sudah kami beri perlindungan orang yang kau lindungi itu. Ya, perlindungannya Ummu Hani itu diterima gitu. Jadi di hadis-hadis ini itu isinya perlindungan atau jaminan keamanan yang diberikan oleh muslim kepada orang kafir itu berlaku dan dijalankan siapapun muslim itu tadi, termasuk orang yang rendahan tadi, bukan kiai, bukan ustadz, bukan tokoh, orang biasa, ya tetap diterima gitu loh. Jadi misalnya nggih, wong Islam ini campur banyak orang itu. Tadi saya katakan kan, iki enek wong waduh dhewe omahe. Waduh, wis kaya perlindungan, saya ngelindungi ini. Itu diterima gitu loh. Tidak kemudian kowe jek wong adoh rasa ditomok, ndak, karena dia muslim diterima perlindungannya. Atau bukan aqsahum tapi adnahum, orang yang paling rendah. Ini bekas budak misalnya gitu, bekas budak miskin, tidak punya harta. Yo tidak pinter juga gitu kan, terbelakang pendidikannya, tapi dia muslim, dia ngelindungi, saya ngelindungi ini, diterima itu perlindungannya, orang terus ditolak gara-gara itu, enggak gitu loh, maksudnya begitu. Jadi siapapun dia, asal dia muslim atau muslimah, perlindungannya itu diterima, tidak boleh dilanggar ya. Tiada batasan atau kriteria lain selain keislaman si pemberi perlindungan itu, pokoknya kriterianya cuma Islam itu saja, dia muslim ya sudah diterima ya. Hadis 1299 terpaktun pada Sahih Bukhari, di hadis itu ya 1870, 3179 dan 7300 bunyinya zimmatul muslimina wahidatun, zimah orang Islam itu semua satu, sama gitu. Yas'a biha adnahu, mengusahakan dengannya itu orang yang paling rendah di antara mereka. Yang paling rendah pun diterima, apalagi yang lebih tinggi. Faman akhfara musliman fa alaihi laknatullah, barang siapa merusak janji pada orang muslim, maka dia, si perusak janji ini akan mendapatkan laknatullah, laknat Allah, wal malaikati, dan laknatnya malaikat, wan nasi, dan laknatnya manusia, ajmain seluruhnya. La yaqbalullahu minhu sorfan wala adlan, Allah tidak terima sorof itu syafaat, bayaran maupun diat, tebusan. Tidak terima syafaat, tidak terima tebusan. Kalau yang disebutkan Ummu Hani tadi ini di kitab Sahih Bukhari, Kitabul Jizyah, hadisnya 3171. Jadi isinya ini bukan terjemahan ya, isinya pokoknya waktu Fathu Mekah si siapa Ummu Hani itu memberi perlindungan pada orang, terus dia itu pradul pada Rasulullah,
saya itu sudah melindungi si fulan, tapi adik apa kakak adik saya Ali bin Abi Thalib itu bertekad membunuh, namanya Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah itu dilindungi oleh Ummu Hani, tapi oleh Ali pokoknya tak oyak, tak pateni gitu loh, mau digitukan sama Ali. Bahkan Ummu Hani peratul kepada Rasulullah, lalu Rasul mengatakan tadi qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Nanti tak kandhanane Ali itu sudah wis dilindungi Ummu Hani, kamu enggak boleh membunuh dia gitu ya, ceritanya gitu di hadis Ummu Hani tadi seperti itu. Ummu Hani binti Abu Thalib, jadi saudaranya Ali bin Abi Thalib. Hal yang lain nggih, kalau kita gatek di sini nggih. Coba kita pelan-pelan nih. Zahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fatih. Zahabtu ini yang ngomong Ummu Hani. Saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Fathu Mekah. Terus fawajatuhu yaktasilu, maka aku mendapati beliau itu sedang mandi. Wa Fatimatu ibnatuhu tasturuhu, dan Fatimah putri beliau, Fatimah anaknya Nabi itu menutupi beliau. Jadi kalau zaman itu orang itu kalau mau mandi nggih, siram mboten niku, ora kok ndek olah dhewe mboten. Jadi di rumah itu kan rumahnya masih dari tanah ya, bawahnya tanah. Bikin kotak itu loh. Kayak jaga gitu, terus ditutupi tirai gitu, tirai terus dikasih air, mandi di situ. Nah, gitu. Mandi di situ sudah, nanti kan biar nggak tampak auratnya kan ditutupi tadi tirai tadi ya, kasih tirai tadi, orang yang di dalam situ mandi selesai kemudian pakai baju lagi, terus dibuka tirainya sudah. Gitu. Sederhana banget nih. Dan mandinya seperti itu. Jadi orang kok sampean rumah duwe toilet kayak saat ini mboten. Waktu itu masalahnya gitu. Jadi mandinya seperti itu. Jadi sekedar ditutupi gitu saja, terus mandi di situ ya. Karena bawahnya masih tanah, jadi airnya meresap ke bawah gitu. Jadi keadaannya seperti itu, sekedar mengomentari hadis ini. Ada pertanyaan? Dua hadis, malah banyak hadis ya, bukan cuma dua hadis. Tidak ada, saya tambahkan satu lagi, 1302 wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya dia sami'a mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasul bersabda, la akhrijanna, sungguh aku akan mengeluarkan, mengusir, sungguh aku benar-benar mengusir siapa al Yahuda, orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, min dari jaziratil Arab, jazirah Arab. Tak usir dari jazirah Arab. Hatta la ada'u illa musliman, sampai aku tidak menyisakan, tidak meninggalkan kecuali orang Islam. Hadis ini menjadi dalil bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak boleh tinggal di jazirah Arab. Jazirah Arab itu adalah daerah yang dibatasi oleh Laut Habsyi, Laut Merah, Teluk Persia, Sungai Efrat, dan Sungai Tigris di Irak sana ya. Saya gambari tong pundi, kalau tahu di gambar betul tuh. Gambar Jazirah Arab itu. Dulu saya pernah punya gambarnya, saya hilang ya. Apa di sini juga ada ya? Di sini dulu betul saya gambar kan di sini. Orang eneng ya. Saya gulai neng di. Itu gambar ya. Saya kan kaguan gambar. Apa? Google Map. Wah, ini enggak connect internet nih. Google Map kalau tidak ada internetnya raison nih. Betul ngangge anu. Nek tong mriki ngaten diduduke tong mriki enggak nggih. Raison. Jadi kalau itu ya napa Jazirah Arab itu kan di sebelah pundi mriku niku barat ya. Barat itu kan Laut Merah ya.
Laut Merah sebelah timurnya kan Teluk Persi, sebelah timurnya. Terus yang di sana di sebelah utara sana ada Sungai Eufrat sama Sungai Tigris di Irak itu, yang dari Irak itu. Terus yang di sini yang paling selatan sini kan yang daerah Yaman itu, Laut Arab itu. Nah di situ itu segitu itu namanya Jazirah Arab. Ya, jadi segitu itu termasuk Yaman juga termasuk di Jazirah Arab itu, sehingga orang Yahudi, orang Nasrani tidak boleh tinggal di sana. Lah kok enek sing ning kono, lah pelanggaran berarti. Rasul dulu sudah ndawi gitu, la khujana Yahud wan Nasara min jaziratil Arab itu ya. Nah, sekarang zaman Irak nek ngene kok malah ngundang tentara Amerika gitu. Amerika diundang ning kono. Melindungi situ. Ya itulah. Seharusnya tidak seperti itu karena Rasul sudah mau mengusir mereka, diusir saka kono kok gitu. Tapi tadi ya, artinya yang terjadi memang seperti itu keadaannya. Kan ini jadi dalil jane tidak boleh tinggal di Jazirah Arab sana sama sekali. Nah, yang sekarang kalau turis pun kalau di daerah mana di Tanah Haram kan gitu. Tanah Haram kan tidak boleh yang tidak beragama Islam. Kecuali kalau tidak tahu, kalau mungkin ngerang aku nek ora wong Islam jadi iso mlebu. Hal lain. Nek kita itu punya tanah negara, itulah negara. Itu mesti seharusnya memang yang benar itu kita melindungi wilayah itu dari maksudnya orang-orang yang berpotensi untuk merusak gitu. Rusak ini pun ngeten lho. Kalau ada orang, ini biasanya kan orang-orang kaya itu ya, wong sugih. Terus tuku. Itu kudune kita bertahan piye? Aja didol ngono. Soalnya apa? Ini nanti orang ini akan, karena dia pendatang, dia punya program ini sing kok arep dikuasai terus wong dadi joran duit lemah terus dipaksa sama dia atau tunduk sama dia. Lho gitu loh. Harusnya tidak begitu. Harusnya pripun? Ya orang boleh beli boleh oleh tuku ning ya aja akeh gitu loh. Saat ini kan tanpa batas to nggih. Tuku mergo duwe duit. Pokoknya kalau tuku. Mantek omahe wong banget gitu ya. Sampai berapa ribu kalau rumah ya, kalau di tanah itu sampai di tanahnya ngantek 1 hektar misalnya di kota itu duwe rumah sampai gitu. Ya kan sak liyane itu. Liyane dadi raleh nggon engko dadi terusir dari tanahnya sendiri. Jane awalnya mikirnya itu ditakeh kok. Nggih ning uang itu dengan tanah itu lebih aji tanah to nggih. Begitu seharusnya mikirnya. Jadi saiki didol, iya itu ditakeh. Ning bar kuwi ra duwe apa-apa, ra ndel maneh gitu. Ning bar kuwi arep golek bingung, arep tuku bingung. Itu yang terjadi sekarang kan seperti itu. Jadi tanah-tanah di kota dikuasai oleh orang-orang yang punya uang itu, tuku itu akhirnya orang-orang pindah ning desa. Ning kono larang pindah ning desa, sudah. Nanti akhirnya di kota dikuasai oleh mereka, terus tadi dikuasai terus berbuat buruk dia di sana, menjajah gitu kampanye gitu loh. Nah, kita jangan begitu. Kayak yang saya tahu di daerah Jogja itu sak DIY sak provinsi itu begitu. Kalau ada orang beli tanah gitu, yang mereka itu kan orang-orang Tionghoa gitu. Kebetulan karena punya sejarah gitu, sejarah tidak enak dengan orang-orang Tionghoa karena dulu waktu perang sama Belanda mereka ngewangi londo gitu loh. Ngewangi londo sama terus Sri Sultan bikin peraturan pokoknya nek wong Tionghoa ning kono tidak bisa punya tanah, itu enggak bisa, punya properti tidak punya, tidak bisa. Bisanya nyewa iso, nek duwe ra iso. Kalau ada orang pribumi, orang penduduk asli sana itu menjual tanah kepada orang Tionghoa, itu yang dijual cuma hak guna bangunannya, bukan hak milik gitu. Hak miliknya jadi milik keraton gitu. Itu gitu ya. Ada peraturan seperti itu. Kalau dijual kepada mereka karena ada pengalaman buruk seperti itu. Pengalaman buruk terus dibegitukan, dia buat aturan seperti itu. Nah, kadang-kadang orang yang di luar tidak tahu rasanya kok
anyelemen karo Cina, padahal Cina sing apik ya oke, bukan masalah itu. Masalahnya dulu pernah ada kejadian itu gitu loh. Latar belakangnya itu sehingga dibuat seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang memang ini juga sebenarnya politis toh nggih. La akhrijanal yahuda wan nasara, kalau kita pandang dari segi din memang iya gen resik dari wong Islam kabeh. Tapi dari segi politik memang iya, mereka itu juga tidak sekedar dinnya beda tapi menguasai gitu loh, menguasai, mengganggu, masa gitu tuh. Bikin pengkhianatan gitulah, makanya disingkirkan, jangan di sini sekarang ngono wae, tidak di sini lagi karena di sini sudah jadi tempat di mana orang-orang itu menjalankan Islam dengan benar. Nanti kalau orang-orang luar menggunakan hadis ini diserang mereka, waduh menungsane kok dibedake. Pada prakteknya nggih, itu di negara-negara Eropa sana ya dibedakan memang. Saya diceritani oleh teman yang pernah sekolah di sana itu. Jadi di Inggris misalnya, di Inggris itu ada istilahnya apa tuh, warga negara orang sana sendiri, jadi warga Inggris. Ada yang sekedar WNA misalnya, warga negara asing tapi tinggal di Inggris itu. WNI misalnya orang Indonesia tapi tinggal di sana. Lah orang untuk bisa jadi warga sana itu menurut teman saya tadi ada suratnya, kudu nandatangani suratnya itu surat kesetiaan kepada ratu kalau zaman dulu, Ratu sinten Elizabeth, kalau sekarang raja atau gitu. Dulu Ratu Elizabeth itu. Jadi kayak ini formulir gitu loh. Setia begitu sekian tahun tinggal di sana, dilihat kondisinya baik, terus punya kesetiaan gitu, lagi iso dadi warga sana. Nek ndak. Dan beda nek warga sana ke fasilitasnya ini warga negara Inggris sendiri ya, warga negara. Tapi kalau sekedar warga orang penduduk sana tapi bukan warga sana, lebih rendah fasilitasnya itu. Nek cara untuk duduman sing iki didumi sing iki ora. Sing iki ya itu 5 sing kene untuk 10 gitu loh. Ada bedanya begitu. Nyatanya begitu, prakteknya memang begitu. Nah, ketika ini mau dipraktekkan sudah dipraktekkan oleh orang-orang Islam, mereka membantah, mereka menolak. Wah, itu jenenge diskriminasi, bukan gitu toh. Padahal yang sebenarnya dilindungi warganya sendiri, tidak malah dibebaskan sehingga jadi tersingkirkan, terusir gara-gara itu tadi. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.